raped, tortured, and murdered women and made a lot of videos of them doing it. This is a found footage film purported to be newly released footage of several. Oke guys, kasus yang kita akan bahas kali ini adalah seorang tokoh pembunuh yang sangat ikonik dan mengerikan. Mereka adalah Charles Nick dan Leonard Lake. Jadi, mereka berdua ini menyewa pondok terpencil lalu membangun bunker guys, di mana mereka menculik lalu memenjarakan banyak perempuan sebagai budak seks mereka, lalu mereka itu dibunuh guys. Oke, daripada spoiler langsung saja kita bahas guys. Charles Nick lahir di Hong Kong tanggal 24 Desember 1960 yang merupakan anak campuran Tionghoa Amerika guys. Nick merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Nick juga merupakan anak paling disayang oleh ayahnya ini guys, karena dia satu-satunya anak cowok di keluarganya. Itulah yang membuat Nick menjadi anak yang sangat manja guys. Kasih sayang yang diterima Nick sejak kecil ternyata tidak semata-mata membuat Nick menjadi anak yang baik guys. Terbukti pada usianya 10 tahun Nick sudah berurusan dengan polisi, dimana kala itu Nick disuruh oleh teman-temannya untuk mencuri di sebuah toko. Kemudian Nick tertangkap oleh pemilik toko itu guys, akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ulah dari Nick tidak berhenti sampai di sana guys, dimana pada usianya 15 tahun Nick kembali berulah guys, dimana Nick tertangkap basah sedang mengutil dan mencoba memperkosa seorang wanita yang merupakan teman sekolahnya. Pada akhirnya Nick dikeluarkan dari sekolah itu guys. Setelah kejadian tersebut, ayah Nick langsung memindahkan Nick ke Bertram Grammar School, sebuah sekolah asrama di North Yorkshire, Inggris. Akan tetapi guys, seperti kasus yang pertama lagi, Nick pada akhirnya kembali dikeluarkan karena kedapatan mencuri barang teman sekamarnya guys. Setelah kejadian tersebut, Nick akhirnya dideportasi kembali ke Hong Kong guys. Hingga pada usianya 18 tahun guys, Nick memberanikan diri untuk pergi ke Amerika dengan visa pelajarnya. Nick juga bersekolah di College Notre Dame yang berlokasi di Belmont, California guys, dan mengambil jurusan biologi. Selama berada di Amerika, Nick juga beberapa kali berurusan dengan kepolisian. Salah satunya adalah pencurian bersenjata api guys. Tapi belum sempat Nick diadili, Nick sudah berhasil kabur guys. Selama pelarian inilah Nick akhirnya bertemu dengan Lake dan istrinya Clarice Blasey guys. Oke guys, kita akan membahas sedikit tentang Leonard Thomas Lake ini. Jadi Lake lahir pada tanggal 29 Oktober 1985 di San Francisco, California guys. Ketika Lake berusia 6 tahun, Lake harus menerima kenyataan pahit karena ditinggal kedua orang tuanya yang bercerai guys, dimana Lake harus tinggal bersama nenek sejak kecil. Lake merupakan anak yang sangat cerdas. Akan tetapi Lake juga memiliki sebuah kebiasaan buruk, yaitu memotret tubuh wanita yang sedang berjemur. Itu dilakukan Lake sebagai tindakan pemuas seksualnya guys. Selain itu, menurut sang nenek, Lake juga sering mengumpulkan tikus-tikus lalu membunuhnya dan melarutkan dengan bahan kimia guys. Tindakan menyimpang Lake ini ternyata sudah diketahui oleh sang nenek. Akan tetapi guys, setiap Lake akan dimarahi, Lake selalu berdalih atau beralasan bahwa itu bertujuan untuk pengetahuannya. Pada tahun 1964, Lake juga sempat mendaftar sebagai marinir Amerika Serikat guys. Lake juga sempat
bertugas di Vietnam selama beberapa tahun hingga pada tahun 1971 Lake didiagnosis menderita gangguan jiwa yang mengharuskan kembali ke Amerika untuk menjalani perawatan guys. Setelah divonis sembuh pada tahun 1973 Lake akhirnya kembali ke San Francisco dan akhirnya menikah pada tahun 1975. Akan tetapi guys, pernikahan tersebut tidak bertahan lama setelah istrinya mengetahui ternyata Lake membuat dan membintangi film porno amatir, di mana adegan tersebut melibatkan slaveri atau mengandung kekerasan guys. Setelah perceraian tersebut, Lake pindah ke daerah Calpella di California Utara guys. Di sanalah akhirnya Lake bertemu dengan Clarine Blazen yang bukan hanya menjadi istri tapi juga terlibat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Lake dan Nick. Setelah pertemuan mereka, Lake yang mengetahui bahwa Nick mempunyai perilaku yang sama dengannya akhirnya mempunyai rencana untuk membangun sebuah industri film porno yang akan mereka jual melalui website. Selama beberapa tahun industri film porno yang dibangun mereka berjalan dengan lancar, di mana Lake saat itu menyewa sebuah rumah di pemukiman kumuh untuk membuat film tersebut guys. Kesuksesan yang diraih oleh Lake dan Nick ternyata tidak membuat mereka puas guys. Lake saat itu mempunyai ide gila di mana Lake berencana membuat sebuah tempat yang khusus di mana mereka berencana menculik wanita yang nantinya akan disiksa, diperkosa dan dibunuh. Lake menyebut ini off the shelf, yang artinya lakukan yang kamu inginkan lalu buang ketika kamu sudah bosan. Hingga pada tahun 1983 Lake akhirnya membeli sebuah peternakan di daerah Greenville, yang akhirnya peternakan tersebut dijadikan bunker oleh mereka untuk melancarkan aksinya itu guys. Untuk mencari korban-korbannya, mereka memulai memasarkan iklan melalui situs-situs dewasa dengan dalih mencari model majalah dewasa, di mana kala ini mereka tidak hanya mencari perempuan saja melainkan pria juga guys. Antara tahun 1983 sampai 1985 mereka sudah menculik, menyiksa, memperkosa dan membunuh korbannya guys. Antara 8 sampai 25 yang hampir keseluruhan korbannya adalah pria dan perempuan di bunker mereka. Dalam menjalankan aksinya, Lake dan Nick menahan korbannya pria dan wanita di bunker mereka dengan hanya mengisikan satu buah ember untuk membuang kotoran mereka, tisu toilet dan sebuah cermin satu arah guys. Untuk pria, Lake dan Nick menyuruh mereka membersihkan bunker tersebut selagi mereka memperkosa wanita-wanita yang berhasil mereka culik itu guys. Untuk memperluas korbannya, Lake dan Nick tidak hanya melalui web saja guys. Diketahui mereka juga menculik pasangan suami istri secara random, di mana salah satu korbannya bernama Robert Stapley dan Deborah Dubs, di mana Robert harus melihat istrinya diperkosa secara brutal dengan penuh penyiksaan sebelum akhirnya mereka ini dibunuh guys. Lake dan Nick selalu merekam setiap detail penyiksaan yang dilakukan. Bahkan dalam rekaman tersebut guys, diketahui mereka menyiksa dengan cara menaruh trika panas di tubuh korban dan memasukkan bor listrik ke dalam kelamin korbannya itu guys. Salah satu korban yang sangat brutal dibunuh oleh mereka adalah sebuah keluarga yang merupakan tetangga dari Lake, yaitu Leonie Bone sang suami dan Brenda O'Connor sang istri beserta anak mereka yang masih berumur 2 tahun guys. Jadi Lake dan Nick memperkosa sang istri di depan suaminya sendiri guys. Lalu dengan tega mereka
menguliti anaknya secara perlahan dan akhirnya membunuh suami dan anaknya di depan istrinya, yang kemudian istrinya juga dibunuh guys. Perilaku kejam Leigh dan Nick akhirnya terbongkar guys pada tahun 1989, dimana ketika itu Nick yang berjalan ke pusat kota Francisco untuk membeli beberapa barang tanpa sengaja dilihat oleh seorang polisi yang mengenali wajah Nick ini guys. Nick pun dihentikan oleh polisi tersebut guys. Karena panik, Nick langsung menghubungi Leigh yang kemudian datang untuk menyogok polisi tersebut agar mau melepas si Nick ini guys. Akan tetapi polisi yang curiga akan gerak-gerik Leigh akhirnya meminta Leigh untuk menunjukkan identitasnya. Nah, sialnya guys, saat itu Leigh salah menyerahkan SIM, dimana SIM yang diberikan oleh Leigh adalah SIM salah satu korban bernama Robin Stapley yang merupakan orang dilaporkan telah hilang beberapa bulan guys. Selain itu, setelah polisi menggeledah mobil Leigh, ternyata mobil tersebut bukanlah milik Leigh guys, melainkan milik orang yang bernama Paul Corners, warga San Francisco yang juga dilaporkan hilang guys. Bukti tersebut tentu membuat mereka akhirnya ditahan dan dibawa ke kantor polisi guys. Setelah melakukan investigasi, polisi akhirnya mendatangi lokasi bunker tempat Leigh dan Nick melancarkan aksinya itu guys. Saat itu polisi pun dibuat terkejut melihat kondisi bunker tersebut guys. Jadi bunker tersebut sangat kecil dan memiliki kedalaman 3,5 kaki guys. Hampir tidak ada jendela di dalam bunker tersebut. Yang lebih parah lagi guys, sirkulasi udara dalam bunker tersebut hanya melalui tangga yang menjadi akses keluar masuk bunker tersebut guys. Selain itu, polisi juga menemukan potong-potongan tulang manusia, lalu barang-barang yang digunakan mereka untuk menyiksa, serta sebuah kamera yang berisikan video penyiksaan yang dilakukan oleh Nick dan Leigh ini guys. Setelah melihat isi dalam video tersebut guys, polisi pun menemukan fakta yang mengerikan bagaimana cara mereka menyembunyikan korban-korbannya sampai tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Ternyata Leigh dan Nick setelah membunuh korban-korbannya ini guys, mereka menyuruh korban-korbannya yang lain untuk memutilasi guys, lalu menaruh mereka di dalam sebuah tong besar dan melarutkan mereka dengan sebuah zat kimia hingga membuat tubuh korbannya hanya tersisa tulang belulang saja guys. Dan setelah itu mereka menguburnya di sekitaran bunker itu. Lokasi bunker yang jauh dari perkotaan itulah yang membuat polisi selama beberapa tahun mengalami kesulitan untuk mencari orang-orang yang dilaporkan hilang ini guys. Korban keseluruhannya yang ditemukan polisi hanya 12 orang guys, termasuk satu keluarga yang anaknya berumur 2 tahun dibunuh di depan orang tuanya tadi itu guys. Akan tetapi Leigh dan Nick sudah mengaku membunuh 25 orang dan hanya memberikan sebuah map lokasi penguburan korban-korbannya kepada polisi, yang setelah diselidiki ternyata lokasi tersebut sama sekali tidak terdapat sisa-sisa tubuh korban guys, hingga misteri tersebut pun tidak dapat dipecahkan sampai sekarang guys. Pada akhirnya pengadilan California memvonis Leigh dan Nick dengan 12 kasus pembunuhan, 12 kasus pemerkosaan, dan 1 pembunuhan dan penyiksaan terhadap anak berumur 2 tahun guys. Leigh yang cukup pintar saat itu sudah mengetahui bahwa dirinya tidak akan bebas, secara diam-diam memasukkan pil sianida ke dalam anusnya guys, lalu meminumnya di dalam sel tahanan guys. Akhirnya Leigh sekarat dan pada akhirnya meninggal di penjara sebelum sempat mempertanggungjawabkan kejahatannya ini guys. Nick yang kurang pintar terpaksa harus menanggung bebannya sendiri guys untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana saat itu mereka sudah divonis hukuman mati guys. Hingga pada tahun 1999 hukuman mati terhadap Nick akhirnya dilakukan di penjara negara San Quentin guys.
Oke guys, gimana menurut kalian kasus Charles Nick dan Leonard Lake ini guys? Tolong komen di bawah ya. Thanks for watching this video guys. Jika suka di like, subscribe, jangan lupa di share ke teman-temannya. See you next to video. Thank you guys.